Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Susanti, semester 2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas artikel dari mata kuliah Hukum Internasional yang berjudul Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina, Studi Kasus Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Latar belakangnya yaitu dalam era globalisasi saat ini, perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur kerjasama antar negara. Melalui perjanjian internasional, masing-masing pihak dapat menggariskan dasar kerjasama, mengatur kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul akibat hubungan antar negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 Ayat 1 bahwasanya perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Nah, kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional merupakan suatu tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara-negara perunding setelah menerima suatu naskah perjanjian. Di antaranya adalah kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud, dan tujuan perjanjian internasional itu sendiri. Nah, pada metode penelitian kali ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan data penelitian adalah berupa data sekunder maupun hukum primer dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu konvensi internasional merupakan satu jenis aturan yang tidak tertulis, yang mana melibatkan warga negara dan pemerintah dari setiap negara yang turut menandatangani suatu konvensi. Nah, jumlah negara yang turut serta menandatangani konvensi itu bisa beragam, baik itu sedikit ataupun banyak. Pada dasarnya, keterbukaan suatu hukum internasional didasarkan pada dua prinsip, yaitu yang pertama ada fakta sans servanda, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kemudian yang kedua ada primat hukum internasional, yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang nasional suatu negara serta perjanjian. Namun, pada perkembangannya, terdapat ajaran tentang hubungan hukum internasional yang dikenal dengan doktrin inkorporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian internasional adalah bagian dari hukum nasional yang mengikat dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan, kecuali pada perjanjian internasional yang membutuhkan ratifikasi untuk diatur dalam negara-negara Anglo-Saxon. Nah, kemudian ada 4 duta besar Korea Utara, Ri Song-yeon, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri pada hari Senin dan diberitahu untuk mengirim Mr. Sun kembali ke Korea Utara. Kemudian Muhammad Sehidul Hakyu sebagai Sekretaris Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Bangladesh telah meminta duta besar untuk menuntut Mr. Sun di Korea Utara dan memberitahu kami tentang tindakan apa yang akan dilakukan terhadapnya. Kemudian pemerintah Bangladesh juga menyampaikan kepadanya bahwa tindakan serius akan diambil pemerintah jika ada pejabat kedutaan ditemukan terlibat dalam kejahatan di masa depan. Nah, seminggu setelah kejadian penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya, Korea Utara menyatakan permintaan maafnya kepada pemerintah Bangladesh. Kemudian, hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomatik, yang mana dalam kasus ini adalah pejabat diplomatik Korea Utara yang bertugas di Bangladesh, meliputi kekebalan diri pribadi. Kekebalan diri pribadi ini diatur dalam pasal 29 dan 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Mr. Son Yong-nam yang merupakan pejabat diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan diri pribadi sehingga ia tidak bisa ditangkap dan ditahan di negara penerimanya, yaitu Bangladesh. Nah, dalam kaitannya dengan kantong diplomatik atau tas yang dibawa saat berada di bandara negara penerima, Mr. Son Yong-nam juga memiliki hak kekebalan untuk tidak diperiksa barang bawaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961, yaitu yang berbunyi sehingga ia tidak berhak menolak saat barang bawaannya akan dipaksa oleh petugas di bandara Bangladesh. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan Dasein dan Dasein itu seperti apa. Yang pertama itu Dasein. Di sini ada dalam pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina
yang mana dikatakan bahwa sehingga ia berhak untuk menolak saat barang bawaannya akan diperiksa oleh petugas di Bandara Bangladesh. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Mr. Song Yeon, yang mana ketika ia dicurigai kedapatan merampok sebuah emas, kemudian ketika ingin diperiksa ia menolak karena ia memiliki asas kekebalan sebagai diplomatik yang bertugas di negara Bangladesh itu. Next juga saya di sini mendapatkan salah satu pertanyaan dari rekan saya, yaitu Balkis Restuanisa, yang mana dia itu bertanya apa yang mempengaruhi Konvensi Wina terhadap hubungan internasional. Nah, di sini saya akan menjawab bahwa Konvensi Wina itu tentunya mempengaruhi hubungan internasional dengan menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek hubungan internasional, termasuk hukum perjanjian, hukum diplomatik dan konsuler, serta hukum internasional umum. Nah, dengan demikian, hal ini memberikan pedoman yang jelas dan standar yang dapat diterima secara internasional. Konvensi Wina juga membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik antara negara-negara lain, serta memfasilitasi kerjasama internasional yang lebih efektif. Selain itu, Konvensi Wina juga melibatkan dasar dari negara-negara yang menyelesaikan perselisihan secara damai melalui perjanjian dan negosiasi, sehingga mempromosikan perdamaian dan stabilitas di tingkat global. Jadi kesimpulan pada artikel ini yaitu konvensi adalah suatu kebiasaan atau tradisi dalam suatu ketatanegaraan. Konvensi juga dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah ada sejak era kemerdekaan hingga era Orde Baru. Nah, meskipun jumlah itu tidak terlalu banyak, akan tetapi pada era reformasi jumlah konvensi ketatanegaraan semakin berkurang. Sebagai salah satu negara di dunia yang menjadikan sipil law sebagai sistem hukum, Indonesia memiliki banyak tradisi ketatanegaraannya. Dan para ahli pun mengemukakan terdapat sejumlah tradisi ketatanegaraan Indonesia yang tidak dinarasikan dalam aturan yang tertulis. Nah, kemudian Konvensi Wina 1969 pada pasal 2 dikatakan bahwa perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal ataupun dua ataupun lebih. Kemudian instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberi padanya. Konvensi Wina 1996 tentang perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam pasal 84, bahwasanya perjanjian baru berlaku efektif setelah hari ke-30 setelah tanggal mulai berlaku. Konvensi ini mulai berlaku sejak 27 Januari 1980, yang artinya membutuhkan waktu selama 11 tahun untuk finalisasi dokumen perjanjian dan untuk menyatakan bahwa konvensi ini mulai berlaku. Oke, mungkin sekian artikel yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.